Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarrafal mu'minina bitasrifi nuril iman wa nawwara sudurahum bil ma'rifati wal iman. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan afuzu biha fi daril aman. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وسيلة العظمى في نيل غفران. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Setinggi puji dan sedalam syukur hanya kepada Allah yang pantas kita ucapkan. Tiada hingga dan tiada tara nikmat dan nugerahkan kepada kita bersama. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah mengantarkan kita hadir dalam majlis zuhur yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam salawat yang selalu kita sampaikan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para ulama, para ustadz, para buya, bapak imam dan pengurus masjid yang sama-sama kita muliakan. Para zuhama, tokoh masyarakat yang hadir saat ini yang sama-sama kita muliakan. Para orang tua kami dan yang dituakan dalam majelis ini yang sama-sama kita muliakan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini, insyaallah sedikit kita akan membicarakan tentang mensyukuri nikmat Allah dengan berhijrah. Saudaraku dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, umur merupakan nikmat, termasuk nikmat tertinggi. Kenapa? Karena kita akan bisa menikmati nikmat Allah yang lain ketika memang usia kita masih ada. Dan usia itu sangat terbatas, dibatasi oleh ajal. Saudaraku dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang ajal, kematian itu sangat dekat dalam kehidupan kita. Sehingga jangan mengira bahwasanya kematian itu seolah suatu hal yang tidak mungkin, karena memang dalam kehidupan kita kematian itu tidak membedakan usia. Ada yang masih kecil bahkan itu sudah dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kematian itu memang hanya sekali seumur hidup. Bahkan malaikat maut itu datang setiap harinya menjumpai kita. Dalam hadis itu dikatakan, inna malakal mauti la yanzur fi wujuhil ibad kulla yaumin. Kata Nabi, sesungguhnya malaikat maut itu maumu. Tapi ingat satu saat kamu akan mati. Silahkan hidup seenakmu. Silahkan hidup seperti orang di hutan tanpa ada aturan. Silahkan. Fa innaka mayyit. Tapi satu saat kata Nabi, kamu itu akan menjadi mayat. Kamu itu akan mati. Umurmu sudah ditakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak persoalan sakaratul mautnya itu yang susah. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi diantaranya yang paling berat, mempertanggungjawabkan umur kita ketika diberikan Allah subhanahu wa ta'ala hidup di dunia. Karena memang di hari akhir itu dikatakan, la tazulu qadam 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima abna. Di hari kiamat besok itu kata Nabi, belum berpindah telapak kaki kita dari tempat kita berdiri itu di yaumul hisab. Yang pertama ditanya itu kata Nabi adalah tentang umurmu. Untuk apa selama hidup di dunia itu kamu gunakan? Saudaraku dirahmati Allah, maka bagi kita bisa mengintrospeksi. Barangkali mungkin secara matematis juga bisa kita hitung. Dari sejak balik dulu sampai sekarang apa sih yang telah kita lakukan? Apakah sudah balance? Pertama diminta pertanggungjawaban nanti di hari akhir adalah nikmat umur kita ketika hidup di dunia.
Apa sih yang telah kita lakukan untuk bekal akhirat? Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengerti agama, tahu dia kewajibannya dalam beragama, tetapi dia abaikan sisa usianya, justru maksiat dan dosa yang selalu dia ulang. Ketika dibangkitkan dari kuburnya di hari akhir nanti, dia akan katakan, qalu ya wailana man ba'asana, celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami, dari alam kubur kami. Haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Saat itulah baru dia percaya bahwasanya hari kiamat itu ada, hari pembalasan itu ada, hari pertanggungjawaban dari nikmat umur yang diberikan Allah di dunia itu nyata. Wa sadaqal mursalun. Saat itu dia katakan bahwasanya ternyata benar apa yang disampaikan oleh para rasul, ternyata benar apa yang disampaikan oleh para nabi, ternyata benar yang telah disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, yang telah dijabarkan oleh para ulama, yang selama ini kami abaikan. Masuk telinga kanan, kemudian keluar di telinga kiri, tahu tetapi enggan melaksanakannya. Termasuk orang-orang seperti itu juga nanti dia akan katakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Orang yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, tetapi masih dia abaikan agama, berbuat semaunya tanpa mempertimbangkan kebenaran, maka orang itu nanti di hari kiamat mengatakan, Rabbana absarna, ya Tuhan kami, hari ini kami lihat secara nyata dengan mata kami bahwasanya hari pembalasan itu ada, bahwasanya hari ini kami lihat bahwasanya pertanggungjawaban dari umur yang diberikan Allah di dunia untuk akhirat itu ternyata fakta. Wa sami'na, hari ini juga kami dengar dengan jelas bahwasanya hari pembalasan dari apa yang kami lakukan ketika hidup di dunia itu ada. Maka saat itulah baru dia menyesal, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Saat itu dia katakan, ya Allah, tolong berikan kesempatan kepada kami untuk kembali lagi ke dunia, na'mal salihah. Ya Allah, kalau seandainya kesempatan itu engkau berikan kepada kami janji akan melakukan amal saleh. Inna muqinun, hari ini kami benar-benar yakin bahwasanya nikmat umur di dunia itu memang akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk menyesali kehidupan, yang pada akhirnya di hari kiamat minta dikembalikan Allah, minta dikembalikan kepada Allah agar hidup kembali lagi di dunia. Tidak akan bisa. Maka sebelum ajal itu menjemput, kita persiapkan investasi akhirat dengan istiqamah beragama. Nabi mengancam, man atad alaihi arba'una sanatan lam yablugh khairu syarra falyatahajjar ilan nar. Barang siapa yang hari ini umurnya sudah masuk 40 tahun, kata Nabi, di mana selama ini lebih banyak keburukannya daripada ibadahnya, lebih banyak menumpuk dosa daripada kesolehannya. Kalau usianya sudah masuk 40 tahun, kata Nabi, seperti itu perangainya, falyatahajjar ilan nar. Orang seperti itu lemparkan saja ke dalam neraka, kata Nabi. Secara matematis dapat kita lihat, Nabi umurnya 63 tahun, sementara sudah 40 tahun, lebih dari setengah umur Nabi, tetapi keseriusan beragama juga tidak jelas. Maka wajar Nabi katakan, orang yang sudah masuk usia 40 tahun, kalaulah dosanya lebih banyak daripada ibadahnya, lebih pantas dilemparkan ke dalam neraka. Saudaraku dirahmati Allah, maka pastikan kita menjadi yang terbaik. Terbaik itu ukurannya, kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Manusia terbaik itu adalah orang yang diberikan Allah usia yang panjang, masih diberikan kesempatan untuk hidup sehingga dia mempersiapkan bekal akhiratnya, dan sisa usianya itu digunakan untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Manusia yang paling buruk, kata Nabi, masih diberikan nyawa, masih diberikan kesempatan untuk hidup, ternyata dosa dan dosa yang selalu dia ulang, masih belum serius juga beragama. Orang itulah yang dikatakan orang yang terburuk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
nikmat umur yang ada kita syukuri, antaranya hijrah. Berubah bagaimana ke depan kita menjadi lebih baik. Ada seorang ahli maksiat menjumpai seorang alim dan dia katakan, wahai orang alim, saya ingin berubah. Orang alim itu mengatakan, tidak ada yang tidak mungkin bagimu ke depan menjadi jauh lebih baik. Bagaimana caranya? Kamu tinggalkan tempat-tempat burukmu selama ini. Kamu tinggalkan kebiasaan-kebiasaan burukmu selama ini. Ataupun orang-orang yang tidak memberikan kontribusi secara baik untuk kebaikanmu, kesolehanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia bilang, mulai sekarang pergilah kamu menghadiri majelis ulama si fulan, di situ belajar. Maka Allah juga tawarkan kepada kita bersama untuk hijrah. May yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murghaban katsiran wasa'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafurur rahima. Allah tawarkan, barang siapa yang mau hijrah, yang benar serius berubah, ingin berubah dan serius ingin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yajid fil ardi murghaman katsira. Kalau serius dia ingin hijrah, kata Allah, Allah berikan banyak tempat untuk hijrah, banyak, termasuk masjid kita ini Ar-Rahman yang memberikan kajian-kajian untuk hijrah, untuk kebaikan kita. Insya Allah dengan niat hijrah, dengan keinginan hijrah, Allah akan limpahkan hidayah. Dan hidayah Allah itu terbuka untuk semua orang yang ingin mengambil hidayah Allah. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang fajir, ahli maksiat yang ingin hijrah tadi, ketika dia berangkat dari rumahnya, di pertengahan jalan yudrikuhul maut, mati dia, meninggal. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang seperti itu dikatakan Allah, itu sudah tercatat amal ibadahnya, amal kebaikannya. Maka Nabi mengatakan, dakhalal jannah. Ahli maksiat yang sudah hijrah tadi, sudah bertaubat, hijrah, padahal belum sampai ke majelis ilmu yang dia targetkan, tetapi karena taubat dan dia hijrah, Nabi katakan dakhalal jannah. Orang seperti itu sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surah An-Nisa ayat 100 ini dikatakan, wa kana Allah ghafuran rahima. Allah ampuni dosa orang tadi, Allah cintai dia sehingga Allah masukkan ke dalam surganya. Saudaraku dirahmati Allah, maka syukuri nikmat umur yang ada dengan cara usia yang di akhir ini kita manfaatkan untuk kebaikan dan ketaatan. Kita persiapkan investasi terbesar akhirat kita dengan hijrah kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin muhajir, orang-orang yang hijrah dan kedepannya menjadi lebih baik, yang pada akhirnya Allah berikan surga, itu adalah semua kita yang hadir dalam majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran. Teramat banyak salah dan silap mohon dimaafkan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.